orang menolak ada 3 bagian, saya bagi tim ini 3 bagian. Jadi 3 bagian yang pertama adalah R, P, dan K. Jadi ketika ditawarkan sesuatu, dia dengerin dulu, baru ditolak. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, yang namanya kita ya lagi mempromosikan atau menjual produk kita itu ke customer kan kadang-kadang kita sering menghadapi juga penolakan. Nah gimana sih supaya pada saat kita mempromosikan atau kita menawarkan produk kita itu minim penolakan dari customer. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, ini nih pastinya ya sahabat sales kalau yang sering menawarkan produk gitu ya ke customer tuh juga pasti sering mengalami penolakan gitu ya. Kenapa sih ya Coach itu customer tuh sering nolak? Jadi ada beberapa sudut pandang atau beberapa teori ya. Jadi saya akan menerjemahkan dengan cara yang sederhana dulu gitu ya. Kenapa sih pada dasarnya orang menolak ada 3 bagian, saya bagi tim ini 3 bagian. Jadi 3 bagian yang pertama adalah R, P, dan K. R adalah respon otomatis. Jadi ketika ada orang yang minta sesuatu atau kita tawarkan sesuatu langsung ditolak. Itu namanya respon otomatis. P artinya penolakan. Jadi ketika ditawarkan sesuatu dia dengerin dulu baru ditolak. K artinya keberatan. Yaitu adalah udah ditawarin, udah setuju sama barangnya tapi dia masih ada yang perlu dinego. Nah kalau respon otomatis kenapa orang menolak? Jawabannya sederhana. 1, kalau di respon otomatis ya. 1, dia takut dibohongin. Ya. 2, dia takut dimanipulasi. 3, dia takut ditipu. Dibohongin, takut dimanipulasi, takut ditipu. Dan yang keempat, dia bisa juga dia takut bahwa dia salah ngambil keputusan. Daripada kejadian itu lebih baik dia putuskan ditolak saja dulu di awal. Ya, jadi dia nggak mau capek, pokoknya ditolak aja. Nah, kalau yang penolakan terjadi biasanya karena kalau menurut saya, kenapa customer menolak? Karena pertama, kenapa dia mau dengerin? Karena dia yang enakan. Modelnya kayak Bu Ana. Kalau Bu Ana kan tipenya dengerin dulu kan? Ya nggak? Dengerin dulu. Habis itu ujung-ujungnya ditolak kan? Nah, kenapa Ibu Ana akhirnya menjadi menolak? Karena Ibu Ana nggak merasa membutuhkan barang itu. Ya. Makanya kenapa sales yang ketika menelpon atau berbicara sama Bu Ana karena merasa dia tidak butuh barang itu, maka dia akan tolak juga ujung-ujungnya. Oke? Masuk akal kan? Ya. Nah, gimana caranya supaya tidak ditolak? Jawabannya sederhana kalau yang untuk penolakan. Kita makanya kenapa harus jalin hubungan dan gali kebutuhan dia. Masuk akal dong? Ya. Nah, kalau keberatan, kenapa sih orang menolak kita pada saat keberatan? Orang menolak kita di keberatan itu terjadi ketika terjadi penawaran. Kemudian ternyata setelah dijelaskan, biasanya dia misalkan keberatan terhadap apa? Misalnya pengirimannya kah? Warnanya nggak ada. Atau misalnya dia ragu kalau belinya sekarang nanti belum pakai. Dan sebagainya. Itu cenderung bisa gampang diatasi. Ya. Jadi gambarnya 3 tadi ya. Jadi tergantung nih kita mau bagian mana. Jadi kalau saya pribadi, kalau mama direspon otomatis, jangan baper. Normal, karena mereka merasanya kita sudah tidak butuh dulu. Itu dulu gambarannya Bu. Jadi makanya kenapa kalau mau nawarin barang ya sebenarnya nggak sulit gitu loh. Jadi balik lagi, kitanya udah tahu dulu ini R atau P atau K. Kalau ini R, jangan baper, besoknya kontak lagi ke dia, cari cara berbeda. Nah ya. Makanya ada berbagai metode, misalkan kita kirim proposal dulu. Kirim proposal, kemudian kita telepon dia. Kita ngomong, halo selamat pagi, nama saya Antonius Arif dari Corpora Consulting. Ingat saya? Saya pernah kirim, ingat saya? Enggak. Oh belum ingat ya? Waktu itu saya kirim proposal kepada Anda, kepada email Anda. Mungkin Anda sudah ingat? Belum? Oh kalau belum gak apa-apa. Saya informasikan aja ya. Nah ini menjelaskan bahwa langsung. Atau saya izin boleh bertanya ya, supaya untuk bisa membantu Anda. Saya ingin tanya, apakah bisnis Anda, apakah baru cari kebutuhannya. Jadi intinya mengirim itu adalah kita kayak melakukan jebakan bahwa seakan-akan kita kenal gitu ya. Saya waktu itu beberapa waktu yang lalu mengirimkan proposal kepada Anda. Apakah Anda sudah ingat proposal saya? Yang mana ya? Nah gitu kan? Belum ingat? Oh nggak apa-apa. Gini, saya jelaskan aja ya. Boleh saya bertanya?
Saya minta waktu cuma nanya 60 detik. Boleh silakan, langsung saya tanya. Gali kebutuhan. Berarti awal pembukaannya itu dengan ini dulu ya, kirim proposal gitu ya coach? Ada yang konsep begitu. Ada yang konsep gitu. Ada konsep yang lain. Kalau yang konsep yang kayak begitu konsepnya Jordan Belfort. Jordan Belfort yang main film The Wolf of the Wall Street yang mainkan Leonardo DiCaprio. Nah, kalau konsep yang lain modelnya adalah pakai skrip kalimat pembuka adalah sesuatu yang menarik. Perusahaan kami bisa menurunkan, perusahaan kami bisa meningkatkan. Jadi kata kunci adalah turunkan apa, tingkatkan apa. Cuma itu aja, Bu. Meningkatkan apa? Profit. Meningkatkan apa? Produktivitas. Menurunkan apa? Biaya. Menurunkan apa? Turnover. Nah, itu menurunkan. Itu kalau lewat telepon gitu coach? Lewat telepon. Meeting juga sama. Karena semua tiap penjualan itu cuma 2, Bu, rumusnya. Menaikkan, menurunkan. Tinggal pernyataan adalah naikin apa? Nurunin apa? Nurunin apa? Gitu ya. Misalnya ibu masak nih, ibu-ibu masak jual panci. Berarti apa? Menaikkan, misalkan menaikkan berarti menghemat. Ya misalkan, ibu masaknya itu bisa, ibu kalau selama ini masak bisa berapa menit? Oh saya bisa 3 menit atau 5 menit. Bu, dengan ibu menggunakan ini, ibu bisa menghemat waktu menjadi, dapat ya? Kayak gitu. Ibu selama ini masak banyak minyak nggak Bu pakai? Oh banyak banget minyak. Nah dengan memakai produk ini ibu bisa menghemat minyak hingga sekian persen. Nah kita tahu ya Bu, kan apa-apa zaman sekarang kan mahal. Nah itu kan masuk tuh. Jadi kata kuncinya adalah ketika menawarkan sesuatu adalah kebutuhannya dia apa. Kita harus cari ada kebutuhannya dia apa. Ketika kebutuhan kita tahu, istilahnya gini ya. Yang paling saya suka ya, they don't care how much you know until you know how much you care. Mereka nggak peduli Anda hebat. Tapi yang paling penting adalah kamu peduli nggak sama saya. Itu yang kita kejar targetnya. Makanya kenapa ketika terjadi penolakan, ya kalau yang tadi kasusnya R mah saya wajar. Tekniknya banyak sih, Bu. Kalau teknik mengatasi keberatan banyak banget. Kita bisa pakai macam teknik. Dan bahkan di YouTube kita pun udah banyak banget teknik mengatasi keberatan. Yang paling penting adalah kita pahami dulu kenapa orang menolak. Itu dulu. Ya berarti kita memang harus cari tahu dulu ya kebutuhannya gitu ya, coach ya. Dengan 3 cara tadi RPK gitu ya. Bukan cara mengklasifikasi menjadi 3. Klasifikasinya dari 3, jadi ada responsif gitu ya coach ya. Respon otomatis. Respon otomatis, kemudian penolakan dan terakhir keberatannya. Oke, jadi dengan 3 hal ini itu sahabat sales sebelum kita masuk ke RPK berarti mereka bisa mulai dengan cara mengirim proposal atau bisa lewat pakai proposal telepon gitu atau ya. pakai skrip telepon ngomong biasa. Intinya adalah memancing mereka untuk ingat kita. Habis itu kita minta izin baru melakukan penawaran. Jadi dipancing dulu nih sahabat sales supaya mereka ingat kita. Betul. Nanti kalau mereka sudah ingat dengan kita baru kita masuk ke 3 klasifikasi tadi RPK ya. Oke. Nah, sahabat sales yang mau mendapatkan e-book gratis 3 formula rahasia atasi penolakan customer, boleh langsung diklik di deskripsi di bawah ini ya. Kemudian buat sahabat sales yang mau tahu tentang pelatihan-pelatihan ada di tempat kami, boleh diklik langsung ke www.corporaconsulting.com, atau sahabat sales yang mau mengikuti pembelajaran secara online bisa diklik di www.pastiprestasi.com. Nah, buat sahabat sales yang mau mengikuti pelatihan secara full selama 1,5 tahun, boleh diklik di salesuniversity.id. Nah, sahabat sales sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Boleh ditunggu ya untuk topik-topik kita yang menarik lainnya. Tetap stay tune di channel kita supaya sahabat sales tetap mendapatkan update tentang pembahasan mengenai sales dan marketing. Nah, bersama saya dengan Anna Milani dan Coach Antonius Arif. Sampai jumpa. Salam performance. Salam performance. Bye-bye.